Bab 2931, Senjata Surgawi Kelas Raja Lainnya. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian dan Liu Guanglin bingung. Mengapa pemuda yang mengenakan jubah brokat datang mencari masalah dengan mereka? Apakah ada permusuhan di antara kita? Duan Lingtian bertanya dengan sedikit kebingungan. Tidak, tidak ada. Sayang sekali kamu memiliki wajah menarik yang disukai wanita. Pemuda itu dengan dingin berkata dengan ekspresi masam di wajahnya, aku akan memberimu dua pilihan, cacat wajahmu atau mati. Duan Lingtian tercengang oleh kata-kata pemuda itu. Sepertinya alasan pemuda itu ingin membunuhnya adalah karena penampilannya yang tampan. Sungguh pria yang bengkok, dia tidak bisa tidak berkata, penampilan fisik seseorang adalah bawaan. Kami mewarisinya dari orang tua kami. Bukan dosa untuk terlihat jelek. Yang mengerikan adalah hati yang jelek. Aku tidak butuh laki-laki cantik sepertimu untuk menceramahiku. Ekspresi pemuda itu berubah muram. Wajahnya berubah menjadi lebih tidak enak dipandang. Dia tidak menunggu jawaban Duan Lingtian saat dia memelototi Duan Lingtian dan dengan dingin berkata, sepertinya kamu telah membuat keputusan. Baiklah, Penatua Jiu, pria di sebelahnya adalah milikmu. Aku akan berurusan dengan anak laki-laki cantik itu. Begitu dia selesai berbicara, energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Duan Lingtian tentu saja bisa merasakan auranya saat ini. Dia terkejut. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia adalah surgawi tertinggi surgawi yang melingkupi panggung kuning. Di perbatasan, selain dia dan Huaner, dia belum pernah bertemu siapapun di bawah usia 100 yang merupakan surgawi tertinggi surgawi. Dia menghela nafas dalam. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tubuh pemuda itu berkedip sebelum dia menyerang Duan Lingtian seperti binatang buas. Niat membunuh melintas di matanya, tidak diragukan lagi dia ingin Duan Lingtian mati. Kesadaran surgawinya telah mendeteksi bahwa Duan Ling adalah seorang celestial tertinggi surgawi yang genap berusia 100 tahun, sama seperti dia. Bagaimanapun, dia yakin dia bisa mengalahkan Duan Lingtian. Tidak banyak celestial tertinggi surgawi di bawah usia 100 di negara pendukung musim gugur yang belum pernah dia temui atau dengar. Sementara itu, ekspresi muram terlihat di wajah Liu Guanglin saat dia menatap pria tua itu dengan amat. Energi asal surgawinya menyelimuti tubuhnya, siap untuk bertahan melawan serangan lelaki tua itu. Berdasarkan kecepatan lelaki tua itu, dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu jauh lebih kuat darinya. Ledakan. Ledakan keras terdengar di udara saat pria tua itu melesat seperti bola meriam ke arah Liu Guanglin. Guanglin, keluarlah dan alihkan perhatiannya. Aku akan mencari kesempatan untuk melukai atau membunuhnya. Suara Duan Lingtian terdengar di telinga Liu Guanglin. Keyakinan Liu Guanglin meningkat ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia memobilisasi energi asal surgawinya sebagai sepasang sarung tangan yang bersinar cemerlang muncul di tangannya. Berdasarkan aura sarung tangan, mereka jelas merupakan senjata surgawi kelas duke. Ukurannya meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan segera setelah itu. Jubahnya mulai terasa terlalu ketat karena otot-ototnya yang menonjol. Hanya dalam beberapa detik, dia telah tumbuh setinggi 3 meter. Pembuluh darah terlihat di otot-ototnya yang sekeras batu. Setelah transformasinya, energi asal surgawinya berubah menjadi merah darah saat berkumpul dan berubah menjadi siluet harimau raksasa. Berdasarkan ini, jelas dia telah menggabungkan metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Ambil ini, Pak Tua. Liu Guanglin mencibir saat dia mengayunkan tinju kanannya ke orang tua itu seperti meteor yang jatuh di langit, meninggalkan gelombang kejut yang beriak ke sekitarnya di belakangnya. Siluet harimau merah yang menyelimuti tubuhnya membuka rahangnya saat dia menerjang pria tua itu. Hanya satu adipati surgawi dasar. Aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan tanpa menggunakan senjata surgawi apapun, kata lelaki tua itu dengan sinis. Energi asal surgawinya yang mendominasi melonjak dari tubuhnya. Dia jelas jauh lebih kuat dari Liu Guanglin. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di udara saat orang tua itu menyerang Liu Guanglin dengan mengancam. Kamu harus melewatiku jika kamu ingin membunuh bawahanku. Pada saat yang sama, lelaki tua itu dengan tajam merasakan aura dominan yang mendekatinya dari belakang. Duke surgawi 3 bakat. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Karena dia adalah adipati surgawi 3 bakat, dia, secara alami, akrab dengan aura adipati surgawi 3 bakat. Dengan hanya berpikir,
energi asal surgawinya berubah menjadi penghalang untuk bertahan melawan serangan masuk Liu Guanglin. Kemudian, dia buru-buru berbalik, memegang pedang yang diresapi dengan energi asal surgawinya. Berdasarkan aura pedang, itu juga merupakan senjata surgawi kelas Duke. Ledakan, ledakan, ledakan. Duan Lingtian dengan brutal memukul lelaki tua itu dengan tongkat panjang begitu lelaki tua itu berbalik. Pola misterius bisa dilihat pada tongkat panjang yang bersinar dengan cahaya keemasan dan ungu yang menyilaukan. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis ketika dia merasakan aura kuat tongkat panjang itu. Dia berteriak putus asa, senjata surgawi kelas Kaking. Namun demikian, lelaki tua itu cepat bereaksi. Dia menggerakkan pedang di depannya, dan pedang Qi melesat keluar, bertabrakan dengan tongkat panjang. Ledakan, ledakan keras terdengar di udara saat pedang Qi lelaki tua itu hancur total oleh tongkat panjang yang bersinar dengan cahaya keemasan dan ungu. Serangan balik dari tabrakan merobek purlikuennya, menyebabkan darah menetes ke tangannya. Bang! Pada saat ini, Liu Guanglin menghancurkan penghalang pertahanan orang tua itu dengan tinjunya. Terluka parah, lelaki tua itu menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. Darah menetes dari ujung bibirnya saat dia bertanya dengan suara gemetar, siapa kamu? Seorang Duke Surgawi 3 bakat yang bahkan belum berusia 100 tahun. Terlebih lagi, orang ini memiliki senjata surgawi kelas raja. Orang tua itu yakin karakter seperti itu bukan dari supporting Foundation. Hanya ada satu kemungkinan, pemuda itu pastilah anggota dari klan yang kuat di area tengah. Mencoba melarikan diri. Duan Lingtian tidak gagal untuk memperhatikan sedikit gerakan di belakangnya. Pedang Qi emas dan ungu melesat keluar saat dia mengangkat tangannya dan memotong lengan pemuda itu. Pria muda itu telah mencoba melarikan diri dengan Shadow Void Escaping Jimat ketika dia melihat kekuatan Duan Lingtian. Pria muda itu menjerit kesakitan luar biasa saat dia tak berdaya menyaksikan Shadow Void Escape Talisman dan lengannya yang terputus jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak berani menggerakkan otot ketika dia merasakan tatapan tajam tertuju padanya. Duan Lingtian memandang pemuda itu dan dengan ringan berkata, ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang ingin membunuhku hanya karena penampilanku. Siapa kamu? Pria muda itu memandang Duan Lingtian dengan ngeri dan bingung. Niat membunuhnya benar-benar menghilang. Meskipun dia tidak bisa menangkap gerakan Duan Lingtian dan lelaki tua itu sebelumnya, hasilnya jelas. Orang tua itu, seorang Duke Surgawi 3 bakat, terluka parah oleh Duan Lingtian meskipun orang tua itu telah menggunakan pedang surgawi tingkat dukenya. Tidak masalah siapa saya, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda menggali kuburan Anda sendiri, kata Duan Lingtian apatis. Begitu suaranya jatuh, tangannya memukul lelaki tua itu dengan kecepatan kilat. Pria tua itu benar-benar lengah karena dia mengira Duan Lingtian akan menyerang pemuda itu. Ledakan. Cahaya keemasan dan ungu meledak dari tongkat saat Duan Lingtian menyerang. Orang tua itu langsung meledak menjadi kabut darah. Setelah membunuh lelaki tua itu, seorang Duke Surgawi 3 bakat, Duan Lingtian menatap pemuda itu dengan tajam. Didorong ke sudut, pemuda itu mulai mengancam Duan Lingtian. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Anda tidak bisa. Bibiku adalah selir kekaisaran Lan dari negara pendukung musim gugur. Kamu akan menyinggung kaisar dari negara pendukung musim gugur jika kamu membunuhku. Bab 2932, Alam Kuno Surga Selatan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian mengabaikan ancaman pemuda yang mengenakan jubah brokat. Dia membalas dengan memukul dengan tongkat panjangnya. Ledakan, cahaya keemasan dan ungu bersinar terang saat tongkat panjang mendarat di pemuda itu, membunuhnya segera. Jimat surgawi komunikasi Anda tidak berguna. Apakah Anda pikir Anda akan dapat memberitahu orang-orang bahwa sayalah yang membunuh Anda? Duan Lingtian bergumam saat dia dengan tenang melihat kabut darah yang perlahan menyebar. Dia tahu pemuda itu telah menggunakan jimat komunikasi surgawi sebelum dia meninggal. Kecepatan komunikasi Celestial Talisman secepat Raja Surgawi, oleh karena itu, dia tidak bisa mencegatnya. Meskipun saya menggunakan senjata surgawi kelas Raja, pertempuran ini masih menghabiskan banyak energi asal surgawi saya. Saat ini, kekuatanku hanya sebanding dengan satu adipati surgawi dasar. Tidak perlu banyak kekuatan untuk membunuh pemuda itu, tetapi membunuh lelaki tua yang merupakan Duke Surgawi 3 bakat telah menghabiskan banyak kekuatannya. Saat ini, terlepas dari apakah dia menggunakan serangan jiwa atau jika dia menyerang dengan energi asal surgawinya,
kekuatannya yang diberikan oleh senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi hanya sebanding dengan satu adipati surgawi dasar. Dia, secara alami, menyerang dengan energi asal surgawinya karena dia tidak terlalu mahir dalam serangan jiwa. Itu akan menghabiskan lebih banyak energi jiwanya untuk menggunakan serangan jiwa hanya untuk menyebabkan kerusakan sebanyak energi asal surgawinya. Ayo pergi, Guanglin. Duan Lingtian memandang Liu Guanglin setelah dia menyingkirkan cincin tata ruang pemuda itu. Ya, Tuan, jawab Liu Guanglin. Sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Supporting Foundation, dia memutuskan untuk berganti pakaian. Setelah melihat ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kau terlalu berhati-hati. Dilihat dari basis kultivasinya, dalam waktu sesingkat itu, yang paling bisa dia lakukan adalah mengungkapkan lokasi di mana dia diserang melalui Communication Celestial Talisman. Tidak mungkin baginya untuk menggambarkan penampilan fisik kita karena dia panik saat itu. Titik petik 2. Dia agak yakin pemuda itu telah menggunakan Communication Celestial Talisman dengan tergesa-gesa untuk mengungkapkan lokasinya dengan harapan orang-orangnya akan datang dan menyelamatkannya. Liu Guanglin berkata sambil tersenyum, mungkin, tapi lebih baik ekstra hati-hati. Duan Lingtian mengangguk. Dia senang dengan betapa berhati-hatinya Liu Guanglin. Duo ini terbang melewati pegunungan dan memasuki dataran luas sebelum sebuah kota perlahan muncul di depan mata mereka. Apakah itu ibu kota negara pendukung musim gugur? Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian melihat kota sebesar itu. Dari jauh, itu tampak seperti binatang raksasa yang berjongkok dengan keempat kakinya. Liu Guanglin sudah penasaran sejak tadi. Sekarang setelah mereka hampir tiba di negara pendukung musim gugur, dia tidak bisa lagi mundur. Dia bertanya, Tuan, apakah Anda menggunakan senjata surgawi kelas raja untuk membunuh Duke Surgawi 3 bakat itu sebelumnya? Ya, Duan Lingtian sedikit mengangguk. Meskipun Liu Guanglin sudah menebaknya, dia masih terkejut ketika menerima konfirmasi Duan Lingtian. Matanya melebar kaget saat dia melihat Duan Lingtian. Dia benar-benar ingin tahu tentang latar belakang Duan Lingtian. Bagaimana seorang pemuda yang belum genap berusia 100 tahun menjadi surgawi tertinggi tahap bumi yang meliputi surgawi dan mendapatkan senjata surgawi kelas raja. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa tuannya bukan siapa-siapa tanpa latar belakang khusus. Liu Guanglin baru tersadar ketika suara Duan Lingtian terdengar di telinganya. Kau hebat dengan tinjumu. Saya memiliki senjata surgawi yang cocok untuk Anda. Liu Guanglin secara naluriah mengangkat tangannya ketika dia melihat sebuah benda terbang ke arahnya. Dia menangkapnya di tangannya dan melihat sebuah cincin. Berdasarkan desain cincinnya, cincin itu jelas dimaksudkan untuk dikenakan di jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia bisa melihat aura cincin yang bersinar dengan cahaya lembut itu sangat berbeda dari senjata surgawi kelas Duke. Dia sekali lagi terkejut. Ini adalah senjata surgawi kelas raja. Namun, dengan basis kultivasi Anda saat ini, sebaiknya tidak menggunakannya kecuali jika diperlukan. Kalau tidak, Anda mungkin menarik perhatian yang tidak perlu pada diri Anda sendiri, kata Duan Lingtian dengan santai seolah-olah itu normal untuk memberi seseorang senjata surgawi kelas raja. Senjata surgawi kelas raja, Liu Guanglin sedikit gemetar. Matanya memerah saat dia melihat Duan Lingtian. Dia mengembalikan cincin itu kepada Duan Lingtian sambil berkata, Tuan, ini terlalu berharga, aku tidak mungkin menerimanya, simpanlah. Apakah kamu ingin orang-orang memperhatikan senjata surgawi kelas raja di tanganmu? Terlebih lagi, saya, Duan Lingtian, tidak akan mengambil kembali apa yang telah saya berikan, kata Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Guanglin segera mengamati sekelilingnya. Dia menghela nafas lega dan dengan cepat meletakkan cincin itu setelah dia memastikan tidak ada orang di sekitar mereka. Kemudian, dia berkata dengan emosional, Tuan, mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Hidupmu adalah milikmu untuk dijaga. Bantu aku saat aku membutuhkanmu. Duan Lingtian mengangkat bahu dengan senyum tipis di wajahnya. Tiba-tiba, astaga, 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 3 sosok terbang keluar dari arah ibu kota negara pendukung musim gugur. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga Duan Lingtian dan Liu Guanglin tidak bisa melihat dengan jelas gerakan mereka. Berdasarkan ini, jelas ketiga orang itu lebih kuat dari mereka. Sepertinya mereka menuju ke tempat Duan Lingtian membunuh pemuda itu sebelumnya.
Sekarang Liu Guanglin dan Duan Lingtian dengan cepat mendekati ibu kota negara pendukung musim gugur. Keduanya berbaur dengan kerumunan orang yang juga sedang menuju ibu kota negara pendukung musim gugur. Setidaknya ada beberapa ratus orang di sekitar mereka dan banyak yang berjalan berpasangan seperti mereka. Keduanya agak tidak mencolok. Pada saat ini, banyak percakapan di sekitar Duan Lingtian memasuki telinganya. Jelas, banyak orang telah melihat ketiga sosok itu juga. Kecepatan yang luar biasa. Mereka setidaknya harus menjadi Duke Surgawi 4 fenomena. Sepertinya mereka sedang terburu-buru. Ini pasti masalah yang mendesak. Sementara itu, ketiga sosok itu akhirnya tiba di tempat di mana pemuda itu meninggal. Ekspresi mereka kosong saat mereka menatap darah yang menodai tanah. Salah satu pria berspekulasi dengan lantang, pelakunya pasti seorang Duke Surgawi 4 fenomena, setidaknya, untuk dapat membunuh seorang Duke Surgawi 3 bakat dengan begitu cepat. Selama perjalanan kami di sini, saya secara acak memeriksa basis kultivasi orang-orang yang memasuki ibu kota dengan kesadaran surgawi saya. Tidak ada 4 fenomena Duke Surgawi sama sekali. Namun, ada seorang pemuda berpakaian ungu yang menyembunyikan basis kultivasinya dengan beberapa teknik. Pria lain menimpali, itu benar. Jangankan Duke Surgawi 4 fenomena, tidak ada Duke Surgawi 3 bakat juga. Apakah pemuda berpakaian ungu pelakunya? Mustahil. Mengapa? Apakah menurutmu mungkin bagi seorang anak muda yang bahkan belum berusia 100 tahun untuk menjadi Duke Surgawi 4 fenomena? Bahkan belum berusia 100 tahun. Kamu benar, pelakunya tidak mungkin dia. Meskipun Duan Lingtian telah menarik perhatian mereka menolaknya sebagai tersangka. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang belum genap berusia 100 tahun membunuh seorang Duke Surgawi 3 bakat? Sepertinya tidak mungkin kita akan menemukan hal lain di sini. Mari kita melihat-lihat untuk melihat apakah ada orang yang tampak mencurigakan di sekitar. Tepat sekali. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan orang yang membunuh Tuan Muda Huo, kita tidak bisa begitu saja melaporkan kembali ke selir Kekaisaran Lan dengan tangan kosong. Ketiga pria itu melanjutkan pencarian mereka, tetapi sia-sia. Lagi pula, pelakunya sudah memasuki ibu kota negara pendukung musim gugur. Ibu kota negara pendukung musim gugur sangat besar. Seru Duan Lingtian saat dia berjalan menyusuri jalan lebar di ibu kota. Liu Guanglin yang berjalan di belakang Duan Lingtian mengangguk sambil menjawab, memang. Ini lebih besar dari semua kota yang pernah saya kunjungi. Duan Lingtian membawa Liu Guanglin ke restoran untuk makan dan juga untuk mendengarkan informasi. Begitu keduanya duduk di meja mereka, sebuah percakapan memasuki telinga mereka dan menarik perhatian Duan Lingtian. Dalam waktu 1 bulan, Kaisar dari negara kejatuhan pendukung akan mengadakan pertempuran surga selatan di Istana Kekaisaran. Aku ingin tahu siapa yang akan menempati peringkat 9 besar dan memasuki alam kuno surga selatan. Pertempuran surga selatan, alam kuno surga selatan. Duan Lingtian mengangkat alis sambil terus mendengarkan percakapan. Alam kuno surga selatan mirip dengan dunia kecil. Alih-alih diciptakan oleh Raja Surgawi, itu diciptakan oleh mantan Kaisar wilayah surga selatan, yang juga dikenal sebagai Dewa Surgawi Surga Selatan. Bab 2933, lari terakhir untuk menjadi panggung surgawi yang meliputi surga surgawi tertinggi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung alam kuno surga selatan telah ada sejak lama dan berisi banyak hal yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Surga Selatan. Itu dibagi menjadi 3 alam, alam atas, tengah, dan bawah. Ada batasan pada basis kultivasi orang-orang yang memasuki 3 alam. Batas untuk alam atas, alam tengah, dan alam bawah adalah masing-masing Raja Surgawi, Adipati Surgawi, dan Surgawi tertinggi Surgawi. Duan Lingtian mengumpulkan banyak informasi dari percakapan di sekitarnya. Jadi Kaisar dari negara kejatuhan pendukung akan mengadakan pertempuran surga selatan untuk memilih 9 dari surgawi tertinggi yang terkuat untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Sepertinya bangsa ini tidak memiliki banyak orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam bawah sehingga mereka merekrut orang-orang dari sekte dan klan di negara tersebut. Sebagai imbalan atas kesempatan untuk memasuki ranah, anggota sekte dan klan yang bertahan dari ranah tersebut harus dengan murah hati memberi penghargaan kepada supporting foundation. Meskipun hanya alam bawah, ia masih menyimpan banyak harta yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Surga Selatan. Ada pil obat, senjata surgawi, metode surgawi, kemampuan surgawi, dan bahkan metode budidaya.
Terlebih lagi, seseorang bahkan mungkin mengalami pertemuan kebetulan di alam rendah. Dari diskusi yang sungguh-sungguh dari orang-orang di sekitar Duan Lingtian, dia juga belajar banyak hal lainnya. The Supporting Foundation diperintah oleh Profound Nether Mansion. Profound Nether Mansion memiliki hubungan dekat dengan salah satu dari 10 klan teratas di area pusat yang menguasai perbatasan di area tengah. The Profound Nether Mansion telah memberikan 3 sekte besar dan 2 klan otoritas untuk menjaga pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan. Meskipun 3 sekte besar dan 2 klan tidak secara langsung berada di bawah kekuasaan Profound Nether Mansion, mereka dapat dianggap berafiliasi dengan Profound Nether Mansion. Negara-negara lain di bawah kekuasaan Mansion Nether mendalam, termasuk negara pendukung jatuh, akan mengadakan pertempuran surga selatan selama waktu ini untuk memilih 9 orang untuk memasuki alam kuno surga selatan yang akan dibuka dalam setahun. Mereka yang bertahan akan diberikan kesempatan untuk bergabung dengan salah satu dari 3 sekte besar atau 2 klan. Para kaisar dari bangsa-bangsa akan dihadiahi dengan murah hati oleh faksi-faksi yang dipilih rakyatnya untuk bergabung. Oleh karena itu, semua bangsa sangat mementingkan acara ini. Setelah mendapatkan begitu banyak informasi, Duan Lingtian dengan tegas mengambil keputusan. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan untuk meningkatkan pengalaman saya. Setelah itu, saya akan bergabung dengan salah satu faksi. Bagaimanapun, ini sejalan dengan tujuannya untuk meninggalkan perbatasan menuju area tengah. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih kuat dan memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan pasti akan membantunya meningkatkan kekuatannya. Waktu perlahan berlalu dan segera hari sudah malam. Keduanya meninggalkan restoran dan menemukan penginapan untuk menetap. Guanglin, saya berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran surga selatan yang akan diadakan oleh Kaisar Negara Jatuh Pendukung dalam sebulan untuk memasuki alam kuno surga selatan, kata Duan Lingtian kepada Liu Guanglin setelah memanggil Liu Guanglin ke kamarnya. Liu Guanglin sama sekali tidak terkejut dengan keputusan Duan Lingtian. Ketika mereka berada di restoran, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Duan Lingtian tertarik pada alam kuno surga selatan. Dia berkata sambil menghela nafas, sangat disayangkan bahwa saya telah menjadi duke surgawi dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran surga selatan juga, Tuan. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, ekspresi cemas muncul di wajahnya saat dia bertanya, Tuan, apakah sisa kekuatan dari senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi cukup bagi Anda untuk menempati peringkat 9 teratas pertempuran surga selatan? Seharusnya tidak menjadi masalah, jawab Duan Lingtian. Namun, dia tidak yakin. Bagaimanapun, energi asal surgawi yang tersisa yang dia miliki hanya sebanding dengan 1 adipati surgawi dasar sekarang. Akan ada banyak puncak langit tertinggi surgawi yang bersaing dalam pertempuran surga selatan. Hanya berurusan dengan beberapa dari mereka pasti akan menghabiskan semua kekuatan yang tersisa yang dia peroleh dari penggunaan pertama dari senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Aku masih punya waktu 1 bulan lagi, aku harus mencoba yang terbaik untuk menerobos dan menjadi surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Jika saya berhasil, metode surgawi dan kemampuan surgawi saya akan memberi saya kesempatan yang lebih besar untuk menempati peringkat 9 besar. Hal-hal akan menjadi sedikit lebih sulit jika saya tidak menerobos dan menjadi surgawi yang meliputi surgawi. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian memecat Liu Guanglin sehingga dia bisa mulai berkultivasi. Sebelum Liu Guanglin pergi, Duan Lingtian berkata, pendaftaran untuk pertempuran surga selatan akan dibuka setelah 20 hari. Saya membutuhkan bantuan Anda untuk mendaftarkan saya. Cari saya sebulan kemudian, sebelum pertempuran surga selatan dimulai. Setelah menerima perintahnya, Liu Guanglin minta diri. Duan Lingtian tidak membuang waktu untuk menyiapkan formasi untuk membuat ruangan kedap suara dan mencegah energi bocor keluar ruangan. Ini agar dia bisa menggunakan kristal surgawi Huaner tanpa ada yang mengetahuinya. Jika dia ingin menjadi Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial dalam sebulan, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Divine Crystal. Huaner. Duan Lingtian pasti memikirkan Huaner ketika dia memikirkan kristal surgawi. Butuh waktu setengah hari untuk menghilangkan pikiran-pikiran ini dari kepalanya dan mulai berkultivasi. Dengan pil surga yang menyeluruh, metode kultivasi tingkat raja, metode mendalam Tai, 99 vena surgawinya, dan lingkungan kultivasi superior yang disediakan oleh Divine Crystal,
kecepatan peningkatan Duan Lingtian meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dia terus meningkat hari demi hari. Seiring berjalannya waktu, ibu kota negara pendukung musim gugur tumbuh lebih hidup. Keluarga kekaisaran dari negara kejatuhan pendukung telah menyebarkan berita tentang pertempuran surga selatan sehingga ada banyak puncak surgawi dari berbagai klan dan sekte di negara yang berkerumun ke ibu kota. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Jika mereka berhasil bertahan, mereka akan dapat bergabung dengan salah satu dari 3 sekte besar atau 2 klan. Klan atau sekte tempat mereka berasal akan mendapat manfaat dari kesuksesan mereka juga. Di istana kekaisaran yang megah dari Supporting Foundation, seorang wanita dengan 2 gadis pelayan di belakangnya sedang berbicara dengan seorang pria parubaya berpakaian bagus. Wanita itu memandang pria parubaya itu dan berkata sambil menghela nafas, "Aku minta maaf atas kehilanganmu, kakak." "Adik ketiga, apakah anak buahmu tidak menemukan petunjuk?" Pria parubaya itu bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya. "Sayangnya tidak ada." Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Ketika saya menerima jimat surgawi komunikasi HOR, saya mengirim duke surgawi 5 elemen dan 2 adipati surgawi 6 kombinasi sekaligus. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak si pembunuh. Mereka telah mencari secara menyeluruh selama 3 hari 3 malam, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kecuali kita memiliki seseorang yang menyaksikan pembunuhan yang keluar untuk bersaksi, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan si pembunuh." Dia menghela nafas berat setelah dia selesai berbicara. Ekspresi pria parubaya itu sangat muram saat dia berkata, sangat disayangkan bahwa HOR tidak berhasil menggambarkan penampilan pembunuhnya ketika dia mengirim Communication Celestial Talisman. Kalau tidak, kita tidak akan berkeliaran dengan petunjuk seperti ayam tanpa kepala sekarang. "Kakak, kamu tidak bisa menyalahkan HOR. Setidaknya dia berhasil mengirimiku Communication Celestial Talisman untuk membantu dan memberitahuku tentang lokasinya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tahu jika kita berdua bahkan mampu menggambarkan penampilan si pembunuh." Wanita itu menghela nafas lagi. Jika Duan Lingtian ada di sini, berdasarkan percakapan wanita dan pria parubaya itu, dia pasti bisa menebak identitas wanita dan pria itu. Wanita itu tidak lain adalah selir kekaisaran Lan, seorang selir kaisar dari negara pendukung musim gugur. Sementara itu, pria parubaya, kakak laki-laki selir kekaisaran Lan, adalah ayah dari pemuda jelek yang telah dibunuh Duan Lingtian. Bab 2934, Li Fei ada di alam paku ungu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di dunia kolosal, ada puluhan ribu alam. Di 81 alam Devata, ada banyak alam duniawi. Salah satu alam duniawi adalah alam paku ungu. Alam paku ungu adalah alam duniawi yang besar dengan galaksi dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, sebuah planet di galaksi tertentu di ranah Purple Spike adalah fokus dari banyak pembangkit tenaga listrik di ranah tersebut. Banyak dari mereka berkumpul saat mata mereka terpaku pada sebuah planet yang bersinar samar dengan cahaya ungu. Planet ini, apakah itu diciptakan oleh Purple Spike Supreme Celestial? Sepertinya, dikatakan bahwa planet ini muncul 3 tahun lalu. Itu dilindungi oleh formasi dan tidak ada yang bisa memasukinya. Sejauh ini, hanya satu orang yang telah memasuki planet ini. Yang terpenting, orang itu bahkan bukan celestial bodiless. Bukan surgawi tanpa tubuh. Tepat sekali. Selain itu, dikatakan bahwa basis kultivasi seseorang sangat rendah sehingga dia masih memiliki jalan panjang sebelum harus menjalani kesengsaraan surgawi dan naik ke alam Devata. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia adalah penerus pilihan Purple Spike Supreme Celestial? Purple Spike Supreme Celestial adalah sosok legendaris di dunia ini. Faktanya, alam duniawi, alam paku ungu, dinamai untuk mengenang surgawi tertinggi paku ungu. Purple Spike Supreme Celestial adalah orang pertama yang naik ke alam Devata di alam Purple Spike. Sebagian besar teknik dan metode kultivasi di alam ditinggalkan oleh Purple Spike Supreme Celestial. Untuk semua alasan ini, Purple Spike Supreme Celestial dijunjung tinggi oleh orang-orang dari Purple Spike Realm. Namun, karena bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang ingat jika Purple Spike Supreme Celestial adalah pria atau wanita. Mereka hanya ingat surgawi tertinggi paku ungu yang telah naik ke alam Devata akan kembali ke alam paku ungu ketika penggantinya muncul. Dia berharap seluruh alam bisa menyaksikan momen itu.
Planet yang sangat dilindungi oleh formasi ini tiba-tiba muncul 3 tahun lalu. Berdasarkan kata-kata Purple Spike Supreme Celestial, penggantinya pasti telah muncul. Itu benar, bahkan ketika Celestial Bodiless dan mereka yang hampir naik ke alam Devata bergabung, mereka masih tidak dapat menembus formasi yang mengelilingi planet ini. Sudah 3 tahun sejak planet ini muncul, dan hanya satu orang yang berhasil memasuki planet ini 3 bulan lalu. Ini benar-benar tidak terduga. Saya melihat orang yang memasuki planet ini. Itu adalah seorang wanita berpakaian ungu mengenakan kerudung ungu. Meskipun dia mengenakan kerudung, berdasarkan mata dan alisnya saja, aku bisa mengatakan bahwa dia benar-benar cantik. Dia pasti yang terpilih. Ketika wanita berpakaian ungu disebutkan, kecemburuan terlihat di mata banyak orang. Orang-orang ini adalah beberapa pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia biasa ini, tetapi sayangnya, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka hanya bisa menunggu untuk menyaksikan momen ketika penerus dari Purple Spike Supreme Celestial mewarisi warisannya. Berbeda dengan suasana hidup di luar, planet yang bersinar dengan cahaya ungu itu tenang dan sunyi. Ada sebuah istana megah di planet ini. Tampaknya menjadi satu-satunya bangunan di planet ini. Ada garis-garis rumit yang diukir di tanah istana. Garis datang dari segala arah dan berkumpul di dekat altar di platform batu di tengah aula istana. Cahaya ungu akan berdenyut berirama melalui pola rumit pada platform batu. Pada saat ini, seorang wanita berbaju ungu yang kecantikan dan keanggunannya membuat kepala menoleh dapat terlihat berdiri di atas peron batu. Wanita berpakaian ungu bersinar dengan cahaya ungu serta cahaya ungu dari pola di tanah memasuki tubuhnya melalui telapak kakinya. Meskipun bahkan angin sepoi-sepoi pun tidak bisa dideteksi, rambutnya berkibar di udara. Sebuah kerudung ungu tergeletak di samping kakinya, itu jelas telah meledak dari wajahnya oleh beberapa energi misterius. Pada saat ini, wanita berpakaian ungu tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang berkilau seperti batu mulia sangat menarik perhatian. Apa yang terjadi? Wanita berpakaian ungu mengamati sekelilingnya, jelas bingung saat dia memasuki aula istana yang tampaknya tak terbatas. Air mata menggenang di matanya saat dia dengan cemas berkata, "Di mana aku? Kenapa saya di sini? Aku tidak bisa tinggal di sini, aku harus mencari Tianer. Tianer hilang. Bagaimana saya akan menghadapinya jika sesuatu terjadi pada Tianer?" Terlepas dari niatnya untuk pergi, wanita berpakaian ungu itu menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah kakinya berakar dalam ke platform batu. Pada saat yang sama, ingatan dari sebelum dia kehilangan kesadarannya mulai muncul di benaknya. Saya ingat sebuah suara memanggil saya dalam kegelapan. Kemudian, saya ingat melihat sebuah planet yang bersinar dengan cahaya ungu. Tunggu, aku ingat bisa mendengar percakapan di sekitarku. Sepertinya planet ini diciptakan oleh Purple Spike Supreme Celestial dan tiba-tiba muncul 3 tahun lalu. Selama 3 tahun ini, bahkan Celestial tanpa tubuh terkuat yang bergabung tidak dapat menghancurkan formasi yang menjaga planet ini. Aku ingat sebuah kekuatan misterius yang menarikku ke planet ini. Namun, saya kehilangan kesadaran segera setelah itu. Petik 2. Mata wanita itu melebar saat dia mencapai kesimpulan. Mungkinkah aku ada di planet ini sekarang? Dia menggelengkan kepalanya ketika dia bergumam, tidak mungkin. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari saya gagal memasuki planet ini, bagaimana saya bisa memasuki planet ini? Tiba-tiba, suara seorang wanita yang sepertinya datang dari segala arah bergema di aula tepat pada waktunya. Sulit untuk menentukan dari mana suara itu berasal. Ini karena aku telah memilihmu sebagai penerusku. Siapa itu? Ekspresi wanita berpakaian ungu berubah drastis saat dia melihat sekelilingnya. Ini aku. Suara itu berdering lagi sebelum siluet samar muncul di hadapan wanita berpakaian ungu. Itu adalah wanita berpenampilan rata-rata yang diselimuti cahaya ungu. Pakaiannya tidak menonjol karena seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Meski begitu, itu tidak mengurangi aura dominannya. Siapa kamu? Tanya wanita berbaju ungu, kaget dengan kemunculan tiba-tiba orang di hadapannya. Orang-orang di dunia biasa ini menyebutku sebagai surgawi tertinggi Paku Ungu. Ini bukan sisa-sisa jiwaku yang berbicara padamu. Saya berbicara dengan Anda dari alam Devata melalui fenomena terkonsolidasi, kata sosok misterius itu. Surga tertinggi Paku Ungu. Kamu adalah surgawi tertinggi Paku Ungu. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah wanita berbaju ungu itu ketika dia mendengar kata-kata sosok itu. Ya,
Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan di pikiran Anda saat ini. Sayangnya, waktu saya terbatas jadi saya harus mempersingkatnya. Dahulu kala, saya menemukan bahwa saya tidak menggunakan metode kultivasi saya secara maksimal di alam duniawi. Yang terpenting, karena saya tidak memiliki fondasi yang stabil ketika saya berada di alam duniawi, setelah naik ke Dewata Realm, basis kultivasi saya telah mengalami stagnasi setelah saya menjadi Kaisar Surgawi 10 arah. Setelah saya menemukan masalahnya, saya kembali ke alam Paku Ungu untuk membuat tempat ini untuk berkomunikasi dengan orang yang saya pilih. Sosok itu terus berkata, ada formasi defensif dan formasi tersembunyi di planet ini. Bertahun-tahun yang lalu, saya menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan planet ini. Ketika kesadaran surgawi yang saya tinggalkan di planet ini mendeteksi seseorang yang dapat menggunakan kultivasi saya. Metode untuk potensi penuhnya di alam duniawi, planet akan muncul dan menarik yang terpilih ke dalam planet. Saya yakin Anda pasti sudah menebaknya sekarang. Yang terpilih adalah Anda. Anda akan menjadi penerus saya. Masa depan Anda tidak terbatas, dan Anda akan melampaui saya dengan pesat. Wanita berpakaian ungu itu terkejut, ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajahnya setelah dia mendengar kata-kata sosok itu. Hanya dalam beberapa saat, air mata mulai mengalir di wajahnya. The Purple Spike Supreme Celestial saat ini adalah Kaisar Surgawi 10 arah di alam Devata dan telah memilih saya untuk menjadi penerusnya. Jika Duan Lingtian ada di sini pada saat ini, dia akan mengenali wanita berpakaian ungu itu. Dia tidak lain adalah salah satu istrinya, Li Fei. Bab 2935, Feng Tianwu dan Duan Siling penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung setelah Xia Jie mengirim semua orang menjauh dari alam persembahan surgawi, Li Fei adalah satu-satunya yang dikirim ke alam Paku Ungu. Saat dia berkeliaran di alam Paku Ungu untuk mencari putranya, kecantikannya, secara alami, menarik perhatian yang tidak diinginkan. Untungnya, pria-pria bejat itu tidak sebanding dengan kekuatannya. Untuk menghindari masalah, dia memutuskan untuk mengenakan kerudung saat dia berkeliaran di sekitar Purple Spike Realm. Beberapa bulan yang lalu, sebuah kekuatan tak terlihat telah menariknya ke planet ini. Dia telah mendengar tentang warisan yang ditinggalkan oleh Purple Spike Supreme Celestial, tetapi dia tidak berharap untuk dipilih sebagai penerus. Sebelum ini, dia merasakan rasa rendah diri ketika dia mengetahui tentang identitas dan kekuatan KR. Ditambah dengan Duan Lingtian yang semakin kuat dari hari ke hari, dia merasa tidak berdaya dan tidak berguna. Dia berharap dia lebih kuat sehingga dia bisa membantu Duan Lingtian dan keluarga mereka. Harapan muncul di hatinya lagi ketika dia terpilih menjadi penerus Purple Spike Supreme Celestial. Pada saat yang sama, air mata mengalir di wajahnya saat penderitaan bertahun-tahun akhirnya membebani dirinya. Kenapa aku? Li Fei bertanya sambil melihat sosok tembus pandang itu. Dia tidak berpikir dia luar biasa, jadi mengapa Purple Spike Supreme Celestial memilihnya untuk menjadi penerusnya? Berdasarkan kata-kata Purple Spike Supreme Celestial, dia sekarang adalah Kaisar Surgawi 10 arah. Selama waktunya di tanah persembahan surgawi, dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang alam Devata. Oleh karena itu, dia tahu bahwa 10 arah Kaisar Surgawi adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di alam Devata. Kaisar Surgawi yang memerintah alam Devata masing-masing adalah Kaisar Surgawi 10 arah. Itu karena konstitusi tubuhmu tidak seperti yang pernah kulihat di alam duniawi dan alam Devata. Ini sangat istimewa, tetapi saya tidak dapat menjelaskan sepenuhnya alasannya. Seolah-olah telah dibaptis oleh energi roh surga dan bumi yang unik. Selain itu, tubuh Anda sangat cocok untuk metode kultivasi saya. Anda akan dapat memaksimalkannya secara maksimal. Saya hanya memiliki satu persyaratan untuk Anda sebagai penerus saya, Anda harus melampaui pencapaian saya. Dalam kehidupan ini, basis kultivasi saya ditakdirkan untuk mandek, dan saya akan tetap menjadi Kaisar Surgawi 10 arah selamanya. Namun, Anda berbeda. Selama Anda memiliki fondasi yang stabil, Anda pasti akan melampaui saya dan menjadi lebih kuat dari Kaisar Surgawi 10 arah, kata Purple Spike Supreme Celestial dengan percaya diri. Dibaptis oleh energi roh surga dan bumi yang unik. Mungkinkah energi roh surga dan bumi dari tanah persembahan surgawi? Setelah mendengar kata-kata Purple Spike Supreme Celestial, Li Fei segera memikirkan tanah persembahan surgawi di mana energi roh surga dan bumi dianggap lebih unggul dari alam Devata. Ketika dia pertama kali tiba di tanah persembahan surgawi,
dia tidak bisa berkultivasi sama sekali dan merasa bahwa meridiannya gelisah. Setelah beradaptasi dengan lingkungan, dia akhirnya bisa berkultivasi dan mulai meningkat pesat. Faktanya, orang lain yang juga dibawa ke tanah persembahan surgawi mengalami transformasi dalam tubuh mereka dan meningkat pesat. Akhirnya masuk akal baginya mengapa Purple Spike Supreme Celestial memilihnya sebagai penerus. Bersiaplah untuk mewarisi warisanku. Kita akan bertemu di alam Devata setelah kamu sepenuhnya menguasai warisanku. Saya telah meninggalkan 4 gadis pelayan di alam paku ungu, dan mereka akan membawa Anda kepada saya setelah Anda naik. Ungu surgawi tertinggi Spike terus berkata. Tunggu sebentar, senior, dapatkah Anda membantu saya menemukan putra saya? Li Fei berteriak cemas ketika dia melihat sosok itu mulai memudar. Sayangnya, sebelum dia menerima jawaban, sosok itu sudah menghilang. Setelah itu, energi yang luar biasa melonjak ke arah Li Fei dari segala arah, membuatnya tidak sadarkan diri. Di luar planet, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul untuk menonton. 4 sosok ramping terlihat berdiri berjajar di antara kerumunan saat mereka diam-diam melihat planet yang bersinar samar dengan cahaya ungu. Tuan muda akhirnya muncul. Dewa telah menunjuk kita untuk tinggal di alam paku ungu untuk menunggu Tuan muda. Sekarang dia ada di sini, kita akan dapat segera kembali ke alam Devata. Menurut Dewa, hanya seseorang yang mampu melampaui dia yang akan dipilih. Meskipun Tuan muda sekarang lemah, jika ada di antara kalian yang berani tidak menghormatinya, saya tidak akan ragu untuk menjatuhkan hukuman. Kakak senior Mei, Tuan muda adalah penerus dewa. Bagaimana mungkin kita tidak menghormatinya? Keempat wanita itu sangat cantik. Hal yang paling mencolok tentang mereka adalah penampilan mereka yang identik. Mereka mengenakan jubah ungu yang sama. Orang hanya bisa membedakan mereka dari aura mereka dan sulaman di jubah mereka. Wanita yang dipanggil sebagai kakak senior Mei mengenakan jubah yang disulam dengan bunga prem. Wanita di sebelahnya memiliki sulaman anggrek di jubahnya. Sedangkan perempuan ketiga dan keempat masing-masing memiliki sulaman daun bambu dan krisan di jubah mereka. Keempat wanita itu terus menunggu dengan sabar saat mereka menatap planet di depan mereka. Sementara itu, di sebuah gua di pegunungan terpencil dari Great Desolation Realm. Bibi Wu, kamu baik-baik saja. Seorang gadis cantik berpakaian putih memasang ekspresi khawatir di wajahnya saat dia melihat seorang wanita berpakaian merah yang sedang memulihkan diri dalam posisi bersila. Pada saat ini, naga merah menyala yang mengelilingi wanita berpakaian merah itu tiba-tiba menghilang ke dalam tubuhnya. Dia membuka matanya dan menyeka darah di sudut bibirnya sebelum dia melihat gadis berpakaian putih itu dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jangan khawatir, Siling. Saya baik-baik saja." Gadis berpakaian putih itu mengepalkan tangannya saat dia dengan marah berkata, "Jika ayah ada di sini, aku akan memintanya untuk membunuh Bestart yang menyakitimu." Kemudian, matanya memerah saat dia bertanya, "Bibi Wu, apakah menurutmu kita bisa bertemu ayah lagi?" "Tentu saja, kami akan melakukannya," kata wanita berpakaian merah sambil tersenyum sebelum dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepala gadis berpakaian putih itu. Penglihatannya sedikit kabur saat sosok ungu milik seorang pemuda tinggi dan tampan dengan sikap yang luar biasa muncul di benaknya. Dia memiliki sepasang alis seperti pedang. Pria ini adalah satu-satunya pria yang pernah dicintainya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, cintanya terhadapnya tidak goyah. Saat dia melihat pipi halus gadis berpakaian putih itu, dia berpikir dalam hati, "Saudara Duan, putrimu mirip denganmu dan Sister KR." Wanita berpakaian merah itu tidak lain adalah Feng Tianwu. Karena turbulensi spasial ketika Xia Jie mengirim mereka keluar dari tanah persembahan surgawi, dia secara naluriah mengulurkan tangan dan memegang Duan Siling sebelum mereka dibawa ke alam penghancuran besar. Mirip dengan Saint Province Realm, kampung halamannya, Great Desolation Realm juga merupakan dunia biasa. Namun, tidak seperti alam duniawi yang besar, alam paku ungu dan alam Yan Huang, tidak ada planet atau galaksi di alam desolasi besar. Mereka hanya bisa melihat planet dan galaksi dari alam duniawi yang besar dari sini. Duan Siling menggertakkan giginya dan berkata, "Bibi Wu, mengapa kamu tidak berhenti menunda kenaikanmu? Anda harus naik sesegera mungkin dan mencari ayah." Energi roh langit dan bumi di tanah persembahan surgawi juga telah mengubah tubuh Feng Tianwu. Setelah tiba di alam penghancuran besar, dia menemukan basis kultivasinya telah meningkat pesat. Untuk alasan ini, dia sekarang bisa naik ke alam Devata. Namun,
Dia telah menunda kenaikannya karena dia tidak mau meninggalkan Duan Siling sendirian di alam duniawi yang liar dan primitif ini. Belum lama ini, Feng Tianwu dan Duan Siling bertemu dengan seorang kultivator tanpa sekte yang memendam niat mesum. Dia terluka parah setelah mengalahkan pria bejat itu. Karena itu, dia membawa Duan Siling bersamanya dan melarikan diri ke sebuah gua untuk memulihkan diri. Bab 2936, Memasuki Istana Kekaisaran Negara Jatuh. Pendukung penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung. Editor, terjemahan fantasi tak berujung. Siling, aku tidak akan meninggalkanmu. Feng Tianwu berkata dengan keras sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia akan menghadapi Duan Lingtian jika dia pergi dan sesuatu terjadi pada Duan Siling? Terlebih lagi, karena dia mencintai Duan Lingtian, dia, secara alami, juga mencintai Duan Siling. Seperti kata pepatah, cintai rumah, dan cintai burung gagaknya. Bibi Wu, air mata menggenang di mata Duan Siling, menyebabkan pandangannya kabur, ketika dia mendengar kata-kata Feng Tianwu. Selain Li Fei, Feng Tianwu, dan Duan Siling, yang lainnya juga telah tiba dengan selamat di tempat tujuan. Demikian pula, mereka menemukan basis kultivasi mereka telah meningkat pesat karena energi roh surga dan bumi di tanah persembahan surgawi. Beberapa dari mereka bahkan telah melewati kesengsaraan surgawi dan sedang menunggu untuk naik ke alam Devata. Sementara itu, Duan Lingtian tentu saja tidak menyadari semua ini. Dia masih mendapat kesan bahwa keluarga dan teman-temannya sedang ditawan di tanah persembahan surgawi. Oleh karena itu, dia putus asa untuk tumbuh lebih kuat sehingga dia bisa menyelamatkan mereka setelah 1000 tahun ketika jalan menuju tanah persembahan surgawi akan terbuka. Di wilayah surga selatan dari roh yang meliputi surga, di supporting Valnation yang diatur oleh Profound Nether Mansion, seorang pria parubaya yang berdiri di pintu masuk sebuah kamar di sebuah penginapan berkata, "Tuan, sudah hampir waktunya." Suaranya yang diresapi dengan energi asal surgawinya bergema ke dalam ruangan dengan jelas. Pintu berderit terbuka begitu pria parubaya itu selesai berbicara, memperlihatkan seorang pria muda tampan mengenakan jubah ungu. Lingkungan tampak pucat jika dibandingkan dengan sikapnya yang luar biasa. Pemuda berpakaian ungu itu tidak lain adalah Duan Lingtian yang telah berkultivasi secara tertutup selama 1 bulan terakhir. "Ayo pergi," kata Duan Lingtian setelah dia menyapa pria parubaya itu. Duo ini tidak membuang waktu dan meninggalkan penginapan. Liu Guanglin, pria parubaya, mengikuti di belakang Duan Lingtian saat dia mengarahkan Duan Lingtian ke Istana Kekaisaran Negara Pendukung Musim Gugur. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya tiba di tempat tujuan. Istana Kekaisaran dari negara pendukung musim gugur menempati area yang luas di timur kota. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di pintu masuk Istana Kekaisaran. Begitu banyak orang, ya, namun, selain peserta yang terdaftar dari pertempuran surga selatan itu sendiri, peserta yang terdaftar hanya diperbolehkan membawa 1 pendamping ke istana, kata Liu Guanglin. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Saat keduanya semakin dekat ke gerbang megah Istana Kekaisaran, mereka melihat, meskipun ada banyak orang, hanya sedikit yang diizinkan masuk ke Istana Kekaisaran. "Tuan, ini token Anda," kata Liu Guanglin sambil menyerahkan token kepada Duan Lingtian untuk memasuki Istana Kekaisaran. Duo ini dengan lancar memasuki Istana Kekaisaran setelah menunjukkan token kepada penjaga. Istana Kekaisaran sangat luas sehingga mereka diberi panduan untuk memastikan mereka tidak tersesat. Karena seseorang akan diizinkan masuk ke istana selama dia mendaftar sebagai peserta. Apakah itu berarti siapapun bisa mendaftar sebagai peserta? Duan Lingtian bertanya pada Liu Guanglin. Hanya surgawi tertinggi surgawi yang diizinkan mendaftar untuk pertempuran surga selatan. Meskipun pembunuhan dilarang selama pertempuran surga selatan, bagaimanapun juga, pertempuran tidak dapat diprediksi. Kecelakaan mungkin saja terjadi, mungkin saja seseorang terluka parah selama pertempuran, berdampak buruk pada kehidupan seseorang. Terlebih lagi, kecuali jika lawannya sangat kuat, seseorang tidak bisa menyerah begitu saja setelah memasuki arena pertempuran, kata Liu Guanglin. Duan Lingtian mengangguk. Di bawah bimbingan orang-orang dari Istana Kekaisaran, keduanya segera tiba di halaman depan istana. Itu juga merupakan tempat pertempuran surga selatan. Ada 9 medan perang melingkar yang dibangun di tengah halaman yang luas. Tidak seperti banyak medan perang yang pernah dilihat Duan Lingtian di masa lalu, medan perang ini dilemparkan dengan formasi spotlight.
Sinar cahaya dari langit menerangi medan perang masing-masing. Medan perang masing-masing diterangi oleh lampu warna yang berbeda. Warna-warna itu adalah warna-warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selain itu, ada juga seberkas cahaya putih dan abu-abu. Setiap medan perang berdiameter sekitar 100 meter. 9 medan perang dikelilingi oleh kursi penonton di 4 arah. Salah satu sudut tertentu sangat dihiasi. Jelas, itu secara khusus disiapkan untuk anggota keluarga kekaisaran mendukung bangsa jatuh. Kursi di sebelah kanan dan kiri disediakan untuk orang-orang penting sementara orang biasa duduk di belakang. Ketika Duan Lingtian dan Liu Guang tiba di kursi mereka, setengah dari kursi penonton sudah terisi. Setelah duduk, Duan Lingtian mendengar percakapan antara dua pria parubaya. King Zi, apakah kamu percaya diri? Anda telah menembus dan menjadi puncak overarching Heavenly Supreme Celestial belum lama ini. Seharusnya mudah bagimu untuk peringkat di 9 besar, kan? Saya tidak yakin. Bagaimanapun, metode surgawi dan kemampuan surgawi yang saya pahami hanya di tingkat surga. Pria parubaya lainnya, King Zi, berkata sambil menghela nafas. Selain itu, meskipun saya sudah menguasai sebagian besar metode surgawi dan kemampuan surgawi saya, masih ada satu metode surgawi tingkat surga yang belum saya kuasai. Sepertinya itu mengganggumu. Pria parubaya lainnya mengangguk. Bagaimanapun, cobalah yang terbaik. Jika Anda gagal kali ini, selalu ada waktu berikutnya. King Zi mengangguk. Lain kali. Terlebih lagi, King Zi ini tampaknya setuju dengan teman-temannya. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Pertempuran surga selatan diadakan setiap 100 tahun sekali. Apakah pria parubaya ini mengutuk temannya, King Zi, untuk tetap menjadi puncak surgawi selama 100 tahun ke depan? Tuan, ada apa? Liu Guanglin tahu bahwa Duan Lingtian terganggu. Setelah Duan Lingtian memberitahu dia apa yang dia dengar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, Tuan, sepertinya Anda tidak menyadari betapa diberkatinya Anda. Orang seperti Anda dianggap jenius oleh Nether mendalam. Mansion, jika bukan karenamu, aku butuh 100 tahun lagi untuk menerobos dan menjadi Celestial Duke. Salah satu teman saya membutuhkan waktu 1000 tahun sebelum dia menjadi Duke Celestial dasar. Setelah mendengar kata-kata Liu Guanglin, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tanpa sadar membandingkan dirinya dengan orang lain. Setelah beberapa saat, kursi kosong di sekitar mereka mulai terisi. Bahkan sebagian besar tokoh penting telah mengambil tempat duduk mereka di area yang ditentukan. Ketika sekelompok 5 orang mengambil tempat duduk mereka di kiri depan, banyak penonton tersentak kaget. Itu gubernur kota Passage City. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian secara naluriah melihat pemimpin kelompok. Dia adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang emas gelap. Dia tinggi dan berotot dengan kulit seperti batu giok. Sikapnya luar biasa dan bermartabat. Jadi dia gubernur kota Passage City, Huang Yuanfei. Ya, itu dia. Saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya sekali. Gubernur kota Passage City, Huang Yuanfei. Dia hanya berperingkat di bawah kaisar dari negara pendukung musim gugur, kan? Dia secara luas dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah Raja Surgawi di negara pendukung musim gugur. Berdasarkan percakapan di sekitarnya, Duan Lingtian sekarang mengerti mengapa Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City, menarik perhatian semua orang begitu dia tiba. Tidak hanya Huang Yuanfei seorang adipati surgawi 10 arah, tetapi dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah Raja Surgawi di negara pendukung musim gugur. Duan Lingtian sekilas melirik orang-orang yang menemani Huang Yuanfei. Ada 2 pria tua dan 2 pria muda yang mirip dengan Huang Yuanfei. 2 pemuda di sebelah gubernur kota Huang pasti 2 putra yang paling dicintainya, kan? Gubernur kota Huang memiliki 5 putra. Di antara kelimanya, 2 putra bungsu adalah yang paling berbakat. Mereka hanya sedikit di atas 100 tahun, tetapi mereka sudah mencapai puncak surgawi tertinggi. Yang tertua di antara keduanya adalah Huang Jialong. Dia putra keempat gubernur kota. Dia telah sepenuhnya menguasai 2 metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi. Bab 2937, Pertempuran Surga Selatan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Guru, saya telah mengumpulkan informasi tentang negara pendukung musim gugur saat Anda berkultivasi secara tertutup. Putra keempat gubernur kota adalah Huang Jialong.
Dia bahkan belum berusia 200 tahun, tapi dia sudah menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Dia telah menguasai 1-3 sifat Duke Great Celestial Method dan Divine Ability, kata Liu Guanglin saat dia melihat seorang pria muda yang tinggi, berotot, dan tampan yang tampak hanya beberapa tahun lebih tua dari Duan Lingtian, bakat tak tertandingi di perbatasan daerah pusat. Tentu saja, ini tidak termasuk Anda dan Nona Huaner. Meskipun Huaner diberi senjata surgawi yang bisa menyembunyikan usia sebenarnya oleh Pei Yuanji, Liu Guanglin tahu tentang usia sebenarnya Huaner dari Duan Lingtian. Liu Guanglin melanjutkan dengan mengatakan, putra kelima gubernur kota Huang adalah Huang Jiachao. Dia 10 tahun lebih muda dari Huang Jialong, tapi dia juga merupakan puncak dari surgawi tertinggi. Dia telah menguasai 3 sifat Duke Great Celestial Method dan hampir menguasai 3 sifat Duke Great Divine Ability. Kedua bersaudara itu adalah 2 dari 5 celestial tertinggi surgawi yang paling terkenal di negara pendukung musim gugur. Banyak orang mengharapkan mereka untuk menempati peringkat 9 teratas dari pertempuran surga selatan. Bakat bawaan mereka bagus. Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat Huang Jialong dan Huang Jiachao. Selama berada di perbatasan, dia belum pernah bertemu orang dengan bakat bawaan setinggi 2 bersaudara itu. Pertempuran surga selatan tidak memiliki batasan usia. Pasti ada banyak orang yang telah menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi untuk waktu yang lama dan telah berpartisipasi berkali-kali dalam pertempuran surga selatan. Orang-orang ini pasti telah menguasai segala macam metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi. Duan Lingtian tahu kemungkinan bagi seorang celestial tidak terbatas selama celestial tersebut tidak mati. Bahkan puncak surgawi tertinggi surgawi dengan bakat biasa akan mencapai banyak hal setelah waktu yang lama. Pada saat ini, keributan lain pecah di antara para penonton ketika sekelompok orang lain mengambil tempat duduk mereka di area VIP yang terletak di sebelah kiri dan kanan kursi keluarga kekaisaran mendukung bangsa jatuh. Tokoh-tokoh penting sebagian besar adalah gubernur kota dan rombongan mereka. Klan dan sekte di Supporting Foundation sebagian besar biasa-biasa saja, dan dengan demikian, tidak duduk di area VIP. Duan Lingtian menutup matanya untuk beristirahat saat dia menghela nafas ke dalam. Aku sangat dekat untuk menerobos dan menjadi surga panggung yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi selama pertempuran surga selatan. Setelah beberapa saat, keluarga kekaisaran ada di sini. Duan Lingtian membuka matanya saat suara yang tidak dikenal terdengar di udara. Seorang pria parubaya yang bermartabat dan tinggi mengenakan jubah emas yang disulam dengan naga dikawal oleh sekelompok orang saat dia terbang ke tempat duduknya. Kursi yang disediakan untuk keluarga kekaisaran kurang dari 10% dari kursi biasa. Salam, Yang Mulia. Orang-orang di kursi VIP berdiri dan membungkuk serempak. Sebaliknya, di mana Duan Lingtian duduk, orang-orang tidak berdiri untuk menyambut kaisar sama sekali. Bagaimanapun, mereka kebanyakan adalah pembudidaya tanpa sekte. Itu Hulin Yi, kaisar dari negara pendukung musim gugur. Dia adalah Raja Surgawi. Pemuda berpakaian hijau yang duduk di sebelah kaisar pasti pangeran keempat. Dia yang paling berbakat di antara semua pangeran, kan? Tepat sekali. Hu Jinyong, pangeran keempat dari negara pendukung musim gugur, adalah yang paling berbakat di antara para pangeran. Hu Jiyong adalah bakat yang benar-benar luar biasa. Dia juga merupakan puncak dari surgawi tertinggi surgawi meskipun usianya hanya sedikit di atas 200 tahun. Dia tidak hanya menguasai metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi 3 sifat, tetapi dia juga telah menguasai metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi. Meskipun bakat bawaan pangeran keempat tidak setinggi 2 tuan muda dari Passage City, dia sedikit lebih kuat dari 2 tuan muda. Tidak diragukan lagi pangeran keempat dan 2 tuan muda dari Passage City akan menempati peringkat 9 teratas dari pertempuran surga selatan. Saat para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri, Duan Lingtian menoleh untuk melihat Hu Jinyong, pangeran keempat dari negara pendukung musim gugur. Hu Jinyong tampak menyendiri dan acuh tak acuh terhadap sekelilingnya saat dia memejamkan mata sambil duduk di sebelah Hulin Yi, kaisar dari negara pendukung jatuh. Pada saat ini, Hulin Yi tiba-tiba menghilang di depan mata semua orang. Angin sepoi-sepoi bertiup di udara saat dia muncul kembali di langit di atas kursi yang disediakan untuk keluarga kekaisaran. Dia melihat ke bawah dan dengan cepat menyapukan pandangannya ke sekelilingnya sebelum dia mulai berbicara.
Saya yakin semua orang tahu tentang pertarungan surga selatan jadi saya tidak akan membahasnya. Saya akan berbicara secara singkat tentang aturan dan peraturan pertempuran surga selatan sekarang. Pertempuran surga selatan memiliki 9 medan perang. Peserta diperbolehkan untuk memilih di antara 9 medan perang. Siapapun yang menang akan menjadi pemimpin sirkus. Setiap peserta diberikan 9 kesempatan untuk menantang ringmaster. Namun, begitu Anda kalah, Anda tidak diperbolehkan untuk menantang medan perang yang sama lagi. Para peserta yang masih berada di 9 medan perang di akhir pertempuran surga selatan akan diberikan akses ke alam bawah dari alam kuno surga selatan. Last but not least, penggunaan Celestial Jimat, membunuh, melukai dengan sengaja, dan serangan terus-menerus setelah lawan menyerah dilarang selama pertempuran surga selatan. Sepertinya pancaran cahaya menandai jarak setiap medan pertempuran. Apakah ini berarti jika peserta diusir atau secara sukarela keluar dari jangkauan cahaya, itu akan dianggap sebagai kerugian? Duan Lingtian melihat ke medan perang setelah mendengar kata-kata Hu Linyi. 9 sinar cahaya masing-masing menerangi 9 medan perang. Setiap berkas cahaya berdiameter sekitar 100 meter. Ini tidak terlalu buruk. Aku akan menyerang setelah semua orang berhenti menyerang. Saya hanya perlu bertarung sekali untuk mengamankan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Mata Duan Lingtian berbinar. Dia khawatir tentang pertempuran 1 lawan 1. Namun, sepertinya kekhawatirannya tidak berdasar. Liu Guanglin berkata dengan cemberut, sepertinya itu akan merugikan bagi mereka yang memulai kompetisi sebagai pemimpin sirkus. Mereka berisiko menghabiskan energi asal surgawi mereka secara berlebihan dan bertarung dengan luka yang diderita dari pertempuran sebelumnya. Dia merasakan aturan yang agak tidak adil. Begitu Liu Guanglin selesai berbicara, seorang pria parubaya yang duduk di belakangnya bertanya dengan senyum di wajahnya, "Temanku, ini pasti pertama kalinya kamu menghadiri pertempuran surga selatan, kan?" Liu Guanglin berbalik dan mengangguk. "Ya, di akhir setiap tantangan, pemimpin sirkus diberikan waktu yang cukup untuk memulihkan diri, dan pil obat kelas duke oleh keluarga kekaisaran dari negara kejatuhan pendukung diberikan untuk memulihkan energi asal surgawi mereka. Jika pemimpin sirkus terluka, keluarga kekaisaran akan memberinya pil obat sesuai dengan tingkat keparahan lukanya. Pil obat duke grade untuk luka biasa-biasa saja dan pil obat king grade untuk luka parah. Hanya butuh waktu singkat bagi Overarching Heavenly Supreme Celestials untuk pulih dari luka mereka setelah meminum pil obat King Grade selama mereka tidak lumpuh. Bahkan jika pemimpin sirkus terluka parah, mereka akan diberikan cukup waktu untuk pulih ke kondisi puncaknya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang ketidakadilan dalam pertempuran surga selatan. Faktanya, begitu pria parubaya itu selesai berbicara, 7 sosok terbang keluar dan menduduki medan perang. Bab 2938, Aturan Tambahan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. 7 pemimpin sirkus sudah siap dan menunggu penantang mereka. Jika seperti yang dikatakan pria itu, para pemimpin tidak perlu khawatir tentang menghabiskan energi asal surgawi mereka sama sekali, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata pria parubaya yang duduk di belakang Liu Guanglin. Selain itu, bahkan ada kasus di mana pemimpin sirkus melakukan terobosan selama pertempuran. Sepertinya tidak ada salahnya untuk menjadi yang pertama dan menjadi pemimpin sirkus. Namun demikian, dia memutuskan untuk bermain aman dan tetap pada rencananya. Dia akan pergi terakhir seperti yang direncanakan. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 peserta lainnya terbang keluar dan menduduki 2 medan perang yang tersisa. Saat ini, ke-9 medan perang memiliki pemimpinnya masing-masing. Kemudian, kaisar dari negara pendukung musim gugur berbicara lagi. 9 pemimpin sirkus telah mengambil tempat mereka. Para peserta pertempuran surga selatan sekarang bebas untuk menantang mereka. Jika seorang peserta berhasil mengalahkan seorang ringmaster, maka peserta tersebut akan menjadi ringmaster baru. Harap diingat bahwa mereka yang dikalahkan oleh pemimpin sirkus tidak diperbolehkan untuk menantang pemimpin yang sama lagi. Mereka harus pindah ke medan perang lain dan menantang pemimpin sirkus lain. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, biarkan pertempuran surga selatan dimulai. Segera setelah kaisar selesai berbicara, 9 penantang terbang ke medan perang untuk menantang pemimpin masing-masing. Para penonton dengan cepat mengidentifikasi biang keladi dan penantang karena kebanyakan dari mereka adalah keturunan langsung atau murid dari klan dan sekte terkemuka. Itu Hongxi, putra gubernur kota selatan.
Meskipun dia hanya seorang surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi, dia telah menguasai beberapa metode surgawi dan kemampuan surgawi yang luar biasa. Dan itu He Qian, putri pemimpin klan He Clan di kota utara. Dia sedikit lebih dari 300 tahun, dan dia adalah puncak dari surgawi tertinggi surgawi. Metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia kuasai juga luar biasa. Dia dianggap sebagai orang paling berbakat yang muncul di klan dalam 1000 tahun. Pada saat ini, pertempuran di medan perang sudah dimulai. Ledakan, 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 ledakan. Sebagian besar pertempuran terjadi di udara. Semburan energi asal surgawi yang berwarna-warni memenuhi udara saat para peserta bertukar pukulan. Kurang dari selusin napas telah berlalu, tetapi He Qian, satu-satunya peserta wanita sejauh ini, telah menarik perhatian Duan Lingtian. He Qian dari klan He di kota utara tampaknya yang terkuat di antara 18 peserta. Banyak penonton berbagi pendapat Duan Lingtian juga. He Qian benar-benar luar biasa. Itu benar, sungguh menakjubkan betapa banyak yang telah dia capai hanya dalam 300 tahun. Nona He jelas yang terkuat di antara 18 peserta ini. He Qian adalah seorang wanita anggun dan ramping yang mengenakan jubah hijau. Di mata para penonton, dia adalah kecantikan yang langka. Sebaliknya, Duan Lingtian yang telah melihat terlalu banyak wanita cantik hanya menganggap penampilannya rata-rata. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. He Qian mengirim energi asal surgawinya ke cambuk panjang yang dia pegang di tangannya. Dengan itu, dia bisa memanipulasi cambuk sesuka hatinya. Dia bisa membuatnya kaku seperti tongkat atau fleksibel seperti ular. Dalam waktu kurang dari 2 lusin napas, dia mengirim lawannya, surga panggung surgawi-surgawi tertinggi, keluar dari medan perang. He Qian telah menang. Liu Guanglin berkata, He Qian telah menang dengan mudah. Dia akan mampu mengalahkan lawannya dalam waktu kurang dari 5 napas jika dia keluar semua. Penonton di sekitarnya juga memiliki pendapat yang sama dengan Liu Guanglin. Nona He bahkan tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran ini. Namun, itu masih merupakan kemenangan mudah baginya. Sepertinya dia tidak membutuhkan pil obat untuk memulihkan energi asal surgawinya. Pada saat ini, Liu Guanglin memperhatikan bahwa Duan Lingtian terganggu. Mata Duan Lingtian tidak fokus saat dia menatap He Qian seolah-olah jiwanya telah mengembara. Tuan, ada apa? Setelah mendengar suara Liu Guanglin, Duan Lingtian sadar kembali. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, senjata surgawi Huaner juga merupakan cambuk yang panjang. Cambuk panjang He Qian hanyalah senjata surgawi kelas duke sedangkan cambuk panjang Huaner adalah senjata surgawi kelas raja. Cambuk itu telah mengingatkan Duan Lingtian tentang Huaner, menyebabkan dia kesurupan. Kekhawatiran mulai muncul di hatinya lagi ketika dia memikirkan Huaner. Tuan, Nona Huaner akan baik-baik saja, kata Liu Guanglin dalam upaya untuk meyakinkan Duan Lingtian. Duan Lingtian sedikit mengangguk dan mencoba memusatkan perhatiannya pada medan perang. Seiring berjalannya waktu, beberapa pemimpin sirkus dikalahkan dan digantikan oleh lawan mereka dan beberapa berhasil mempertahankan posisi mereka. Segera setelah itu, sekelompok peserta baru terbang ke medan perang. Perhatian kebanyakan orang masih terfokus pada He Qian saat dia duduk bersila di medan perang dengan mata tertutup. Sepertinya tidak ada yang mau menantang Nona He. Itu wajar saja. Dengan kekuatannya, dia pasti akan menempati peringkat 9 teratas dalam pertempuran surga selatan. Pada saat ini, seorang pria tua berpakaian putih yang duduk di salah satu kursi VIP berkata kepada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bagus. Pemimpin klan dia, putrimu sangat luar biasa sehingga tidak ada yang berani menantangnya. Sedikit rasa iri terlihat di matanya ketika dia berbicara. Orang tua itu memiliki seorang cucu yang berbakat, tetapi cucunya masih kalah dibandingkan dengan He Qian. Pria parubaya itu menyeringai sebelum dia berkata, pemimpin klan Chen, cucumu juga baik-baik saja di luar sana. Dia telah berhasil mengalahkan penantang keduanya sekarang. Selain itu, cucu Anda, setidaknya, 10 tahun lebih muda dari putri saya. Dia pasti akan melampaui putriku di masa depan. Pemimpin klan dia, kamu terlalu sederhana. Bagaimana cucuku yang tidak kompeten bisa melampaui putrimu? Kata-kata sanjungan serupa bisa terdengar dari orang-orang yang duduk di kursi VIP. Lagi pula, banyak peserta berasal dari klan dan sekte terkenal. Matahari mulai terbenam saat malam menjelang. Kekuatanku masih belum cukup baik.
Aku akan berkultivasi selama beberapa hari sebelum melanjutkan pertarungan. Aku akan terus memahami salah satu metode surgawiku sebelum aku terus menantang para pemimpin sirkus. Beberapa peserta yang lebih lemah yang dikalahkan beberapa kali memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum mereka melanjutkan untuk menantang para pemimpin. Sementara itu, sejak He Qian mengalahkan penantang pertama, medan perangnya tetap kosong, tidak terbantahkan. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi dalam pertempuran surga selatan. Setelah melihat ini, Kaisar dari negara pendukung musim gugur tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di masa lalu, peserta yang kuat seperti He Qian hanya akan muncul di dekat akhir pertempuran surga selatan. Karena dia muncul begitu awal, tidak ada yang berani menantangnya sama sekali. Jika peserta kuat lainnya muncul besok dan tidak ada yang berani menantangnya juga, kemajuan pertempuran surga selatan pasti akan tertunda. Mungkin, sudah waktunya untuk mengubah aturan pertempuran surga selatan. Sepertinya beberapa penonton memiliki karunia bernubuat. Segera setelah malam tiba dan hari pertama pertempuran surga selatan berakhir, Kaisar dari negara pendukung musim gugur membuat pengumuman. Mulai besok dan seterusnya, aturan tambahan akan ditambahkan ke pertempuran surga selatan. Jika tidak ada yang berani menantang para pemimpin sirkus, setelah 1 jam, para pemimpin sirkus akan diberikan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Keesokan harinya, dengan aturan baru yang diumumkan sehari sebelumnya, banyak peserta yang menantang He Qian. Sayangnya, mereka bukan tandingannya. Pada saat ini, setengah jam telah berlalu sejak He Qian mengalahkan penantang terakhir. Tidak butuh waktu lama sebelum 1 jam hampir berlalu. Ini akan menjadi 1 jam setelah selusin napas. Jika tidak ada yang menantangnya, dia akan langsung diberikan masuk ke alam kuno surga selatan. Bahkan tanpa aturan, tidak diragukan lagi dia akan tetap berada di peringkat 9 besar dan diberikan izin masuk ke alam kuno surga selatan. Dengan aturan ini, hanya mempercepat proses. Setelah 1 jam akhirnya berlalu, Kaisar negara pendukung musim gugur bangkit dari kursinya dan mengumumkan, He Qian telah berhasil mempertahankan posisi pemimpin sirkus selama 1 jam. He Qian, kamu bisa meninggalkan medan perang sekarang. Siapapun yang ingin menggantikannya sebagai pemimpin sirkus, silakan maju. Dengan ini, hanya 8 tempat yang tersisa di pertarungan surga selatan. Bab 2939, Giliran Duan Lingtian untuk memasuki cincin penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, selamat, pemimpin klan dia. Selamat, pemimpin klan He. Putri Anda telah mendapatkan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Jika dia berhasil keluar hidup-hidup, dia akan dapat bergabung dengan salah satu dari 3 sekte atau 2 klan. Faktanya, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berkultivasi di Profound Nether Mansion. Tepat sekali, 3 sekte dan 2 klan adalah sekte dan klan kelas 7, tetapi rumah Nether yang mendalam adalah salah satu dari sedikit rumah surgawi kelas 6 yang terkenal di wilayah surga selatan. Sumber daya budidaya mereka tidak terbayangkan. Jika dia bisa bergabung dengan Profound Nether Mansion, masa depannya pasti akan cerah. Begitu He Qian mendapatkan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan, banyak orang yang duduk di sekitar pemimpin klan He Clan mulai memberi selamat kepadanya satu demi satu. Sebuah seringai sepertinya terukir secara permanen di wajah pemimpin klan He setelah diumumkan bahwa He Qian akan diberikan izin masuk ke alam kuno surga selatan. Meskipun wilayah itu penuh dengan bahaya dan tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup, dia yakin dengan kemampuan putrinya. Dia yakin putrinya akan mengalami pertemuan kebetulan di alam dan dengan aman keluar dari alam. Karena salah satu dari 9 tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan telah diambil oleh He Qian, banyak dari peserta yang lebih kuat yang hanya berencana untuk muncul kemudian mulai merasa gelisah. Segera setelah itu, beberapa orang yang kekuatannya tidak kalah dengan He Qian memasuki medan perang dan menjadi pemimpin baru. Dengan itu, persaingan semakin intensif sekaligus. Suara mendesing. Pada siang hari, seseorang yang duduk di dekat kursi kerajaan terbang ke medan perang, menarik perhatian semua orang. Itu Huang Jialong, putra keempat gubernur kota Passage City. Huang Jialong adalah salah satu putra gubernur kota yang paling berbakat. Saya tidak berharap dia muncul begitu cepat, mungkin dia melihat keuntungan menjadi yang pertama setelah apa yang terjadi dengan He Qian. Dengan kekuatannya, mudah baginya untuk berada di peringkat 9 besar.
Tentu saja, dia tidak diragukan lagi lebih kuat dari He Qian. Selain itu, dia juga memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Senjata surgawi kelas kerajaan, betulkah? Tepat sekali. Rumor mengatakan bahwa gubernur kota Passage City memiliki 5 atau 6 senjata surgawi kelas kerajaan. Apakah Anda pikir dia tidak akan memberi Huang Jialong senjata surgawi kelas kerajaan untuk memperjuangkan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan? Itu benar, Huang Jialong adalah putra keempat Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City dan orang terkuat di bawah Raja Surgawi di negara pendukung musim gugur. Karena status dan kekuatan Huang Jialong, dia menarik perhatian semua orang begitu dia muncul. Lawan Huang Jialong, seorang pria parubaya kurus yang merupakan puncak surgawi tertinggi, tersenyum pahit begitu dia melihat Huang Jialong. Meskipun dia telah sepenuhnya menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawinya, itu hanya tingkat surga. Selain itu, dia hanya memiliki senjata surgawi kelas duke sementara Huang Jialong kemungkinan besar memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Untuk alasan ini, dia merasa dia lebih lemah dari Huang Jialong meskipun basis kultivasi mereka sama. Dengan semua pemikiran ini, pria parubaya itu berkata dengan tegas begitu dia melihat Huang Jialong, "Aku menyerah." Begitu dia keluar dari medan perang, dia mulai mempelajari 8 medan perang yang tersisa. Bagaimanapun, dia masih bisa menantang medan perang lainnya. Pria parubaya itu telah menyerah karena dia tahu tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Huang Jialong. Lebih praktis baginya untuk menyerah dan mempertahankan kekuatannya sebelum dia melanjutkan ke pertempuran berikutnya. Ekspresi Huang Jialong tetap tenang saat dia berdiri dengan tangan bertumpu di punggungnya. Dia jelas tidak terkejut dengan perkembangan ini. Dia sebentar melihat sekelilingnya sebelum dia menutup matanya untuk menunggu penantang berikutnya. Tidak butuh waktu lama sebelum 1 jam hampir berlalu. Seperti yang diharapkan dari putra gubernur kota Huang. Dia bahkan tidak perlu bertarung, dan lawannya langsung menyerah. Tidak ada yang akan begitu berani untuk menantangnya. Di antara surgawi tertinggi surgawi pendukung bangsa jatuh, satu-satunya yang cocok untuknya adalah pangeran keempat. Tepat sekali, jika pangeran keempat tidak bergerak, apakah ada gunanya bagi orang lain untuk bergerak? Pada saat yang sama, banyak orang di sekitar Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City, mulai memuji Huang Jialong dalam upaya untuk menyanjung Huang Yuanfei. Huang Yuanfei hanya mengangguk acuh tak acuh sebagai tanggapan. Dia tidak terlalu antusias, tidak seperti pemimpin klan He Clan. Saya tidak berpikir siapapun akan menantang Tuan Muda Huang. Dengan ini, ada satu tempat yang lebih sedikit untuk memasuki alam kuno surga selatan. Dengan 1 jam hampir berlalu, kebanyakan orang tidak meragukan orang kedua yang akan diberikan izin masuk ke alam kuno surga selatan adalah Huang Jialong. Saat ini, astaga, hanya dalam sekejap, Duan Lingtian terbang ke medan perang Huang Jialong dan berdiri di seberang Huang Jialong yang matanya tertutup. Begitu Duan Lingtian memasuki medan perang, Huang Jialong membuka matanya. Sedikit kejutan bisa dilihat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Dia tidak akan terkejut jika pangeran keempat dari negara kejatuhan pendukung telah melangkah maju untuk menantangnya, tetapi bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat orang asing datang untuk menantangnya. Apalagi, setelah memeriksa penantangnya, ia menemukan penantangnya belum genap berusia 100 tahun. Dia bertanya, kamu menantangku, apakah Anda benar-benar berpikir seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun akan dapat mengalahkan saya? Duan Lingtian, tentu saja, menarik perhatian semua orang dengan menantang Huang Jialong. Ketika para penonton mendengar kata-kata Huang Jialong, mata mereka terbelalak kaget saat mereka secara naluriah menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawi mereka. Itu benar, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Apa yang ada dalam pikiran pemuda ini? Dia berani menantang Tuan Muda Huang meski usianya belum genap 100 tahun. Apakah dia mencari masalah? Tunggu, meskipun dia belum genap 100 tahun, dia juga seharusnya menjadi surgawi tertinggi surgawi, kan? Meskipun basis kultivasi seseorang tidak akan diperiksa saat mendaftar untuk kompetisi, itu adalah aturan yang diketahui bahwa hanya surgawi tertinggi surgawi yang diizinkan untuk berpartisipasi. Merupakan pelanggaran aturan untuk berpartisipasi jika seseorang bukan surgawi tertinggi surgawi. Tepat sekali, hukuman karena melanggar aturan ini adalah kematian. Ketika para penonton mengetahui usia Duan Lingtian, banyak dari mereka yang meragukan basis kultivasi Duan Lingtian. Karena logam surgawi yang mendalam di tubuhnya,
tidak ada yang bisa membedakan basis kultivasinya. Karena tidak ada kekurangan teknik rahasia untuk menyembunyikan basis kultivasi seseorang di alam Devata, para penonton tidak berpikir banyak karena tidak dapat merasakan basis kultivasinya. Duan Lingtian memandang Huang Jialong dan dengan tenang berkata, "Jika kamu memiliki senjata surgawi kelas kerajaan, gunakan itu. Kamu harus menggunakan semua gerakan terbaikmu untuk melawanku. Aku akan membiarkanmu menyerangku 2 kali sebelum aku mulai menyerang. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali." Selain Liu Guanglin, semua orang dikejutkan oleh kata-kata Duan Lingtian. Tidak hanya pemuda ini yang menantang Huang Jialong, tetapi dia bahkan meminta Huang Jialong untuk menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan dan jurus terkuatnya. Selain itu, dia bahkan mengatakan dia akan membiarkan Huang Jialong menyerang 2 kali sebelum dia mulai menyerang. Setelah beberapa saat, suara tawa terdengar di udara. Kata-kata Duan Lingtian mengundang tawa dan hinaan dari orang-orang. Banyak dari mereka memandang Duan Lingtian dengan jijik, seolah-olah dia idiot, ketika mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. "Brat, apakah kamu sombong atau bodoh? Dia mencari kematian. Di mana anak nakal yang belum mencapai usia 100 tahun mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti ini? Lelucon apa?" Sebaliknya, ekspresi Huang Jialong sungguh-sungguh. Dia memperhatikan cara Duan Lingtian memandangnya dengan meremehkan seolah-olah dia bahkan tidak layak mendapat perhatian Duan Lingtian. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian harus menjadi orang yang sangat sombong atau seseorang yang benar-benar kuat. Instingnya memberitahunya bahwa Duan Lingtian tidak bodoh secara arogan. Suara mendesing. Penonton masih mencemooh ketika Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah payung muncul di tangannya segera. Payung ini adalah senjata surgawi kelas kerajaan yang dia peroleh di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Nenek Huaner. Bahkan sebelum dia mengirim energi asal surgawinya ke dalam payung, payung itu sudah bersinar dengan cahaya misterius dan memancarkan aura dingin. Ledakan tawa di sekitarnya segera berhenti. Senjata surgawi kelas kerajaan. Ini adalah senjata surgawi kelas kerajaan. Kebanyakan orang bisa tahu hanya dengan pandangan sekilas bahwa payung di tangan Duan Lingtian adalah senjata surgawi kelas kerajaan. Bagaimanapun, beberapa dari mereka memiliki kedudukan tertentu di masyarakat. Mereka yang tidak sadar, secara alami, menjadi sadar setelah mendengarkan kata-kata dari mereka yang tahu. Mereka yang menertawakan Duan Lingtian sebelumnya sekarang menatap Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya. Pemuda arogan dan bodoh ini memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Saya melihat, segera setelah Duan Lingtian mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaannya, Huang Jialong mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Duan Lingtian tidak arogan juga bukan idiot. Namun demikian, dia tidak berpikir Duan Lingtian serius membiarkannya menyerang 2 kali terlebih dahulu. Dia menatap Duan Lingtian saat tombak sepanjang 7 kaki yang diselimuti energi misterius muncul di tangannya. Bab 2940, ini dia. Dia yang membunuh Hao-er. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, sekelompok idiot. Ketika Liu Guanglin mendengar yang lain menertawakan Duan Lingtian, dia mengutuk dalam hati. Hanya karena Duan Lingtian belum genap berusia 100 tahun, mereka menganggap dia tidak akan mampu mengalahkan Huang Jialong, putra keempat Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City. Tiba-tiba, Liu Guanglin merasakan kesadaran surgawi dari seorang adipati surgawi dasar menyelidikinya. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berbalik untuk melihat orang yang memeriksanya. Ternyata, itu adalah seorang parubaya yang duduk di belakangnya. "Maaf, saudara, saya tidak berharap Anda menjadi duke surgawi satu dasar seperti saya." Pria parubaya itu tersenyum malu ketika dia melihat ekspresi tidak senang Liu Guanglin. Dia menganggap basis kultivasi Liu Guanglin lebih lemah darinya sehingga dia yakin Liu Guanglin tidak akan dapat mendeteksi kesadaran surgawinya. Siapa yang tahu Liu Guanglin juga seorang adipati surgawi dasar? Ingin tahu? Liu Guanglin mengerutkan kening. "Sebelumnya, saya mendengar Anda berbicara kepada pemuda di medan perang sebagai tuan. Berdasarkan itu, saya berasumsi basis kultivasi Anda harus lebih rendah darinya. Siapa yang mengira Anda adalah seorang duke surgawi dasar?" Setengah baya menjawab dengan jujur. Dia bingung, mengapa Liu Guanglin memanggil seseorang yang lebih lemah darinya sebagai tuan. Pria muda berpakaian ungu itu bahkan belum berusia 100 tahun, dan dia tidak bisa lebih kuat dari seorang adipati surgawi dasar. Jika tidak,
dia akan secara sadar melanggar aturan pertarungan surga selatan dengan berpartisipasi meskipun dia bukan celestial tertinggi surgawi. Dia pasti akan dihukum oleh kaisar dari negara pendukung musim gugur. Siapa bilang tuanku memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dariku? Liu Guanglin melirik pria parubaya itu dengan dingin sebelum berbalik dan mengabaikan pria parubaya itu. Kembali ke medan perang, Huang Jialong mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaan, tombak sepanjang 7 kaki, segera setelah dia melihat Duan Lingtian mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaan. Tombak itu berwarna merah cerah dan diselimuti oleh energi misterius. Sepertinya api menari-nari di sekitar tombak. Itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan Istana Gubernur Kota Passage, tombak awan api. Saya tidak menyangka Gubernur Kota Huang memberikan kepada putra keempatnya senjata surgawi kelas kerajaan ini. Sepertinya dia sangat menyukai Huang Jialong. Tepat sekali. Di antara senjata surgawi kelas kerajaan yang dia miliki, tombak awan api pasti berada di peringkat 3 besar. Tidak mengherankan jika Tuan Muda Huang memiliki senjata surgawi kelas kerajaan atau tombak awan api. Aku ingin tahu dari mana pemuda berbaju ungu ini berasal. Bagaimana dia mendapatkan senjata surgawi kelas kerajaan? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin, dia adalah murid dari pembangkit tenaga listrik yang sulit dipahami. Setelah Huang Jialong mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaannya, para penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan para peserta di medan perang lain mencapai kesepakatan dan menghentikan pertarungan mereka untuk melihat Duan Lingtian dan Huang Jialong. Banyak dari mereka mencoba menebak identitas Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaan, tidak ada yang berani memanggilnya idiot lagi. Namun demikian, mereka masih menganggap Duan Lingtian arogan. Jadi bagaimana jika Duan Lingtian memiliki senjata surgawi kelas kerajaan? Huang Jialong memiliki senjata surgawi kelas kerajaan juga. Selain itu, Huang Jialong adalah puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah menguasai metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi. Selain itu, Huang Jialong juga menguasai metode surgawi kelas duke yang membantunya. Ketegangan antara Huang Jialong dan Duan Lingtian akan mencapai puncaknya ketika sosok elegan akhirnya muncul terlambat di kursi kerajaan. Sayang, apa yang membuatmu begitu lama? Kaisar dari negara pendukung musim gugur tersenyum pada pendatang baru itu. Dia menepuk kursi di sebelahnya, memberi isyarat agar pendatang baru itu duduk di sebelahnya. Jelas sekali kursi itu telah disediakan untuk pendatang baru. Salam, selir Kekaisaran Lan. Semua orang di kursi kerajaan, termasuk pangeran keempat, bangkit dan menyapa pendatang baru sebelum mengalihkan perhatian mereka kembali ke medan perang. Maafkan saya, Yang Mulia. Kakak laki-laki tertua saya datang menemui saya di istana pagi ini. Wanita cantik yang baru saja tiba, selir Kekaisaran Lan, adalah selir favorit kaisar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bantuan kaisar, dia bisa dianggap sebagai salah satu wanita paling kuat di istana kekaisaran. Kakak tertuamu. Apakah itu untuk HR lagi? Kaisar dari negara pendukung musim gugur bertanya. Ya, wanita cantik itu mengangguk. Segera setelah itu, air mata mulai mengalir di wajahnya. Sulung saya tidak tahan lagi. Pagi ini, dia menggunakan teknik rahasia klan kami untuk mengungkap wajah pembunuh HR. Harga menggunakan teknik ini curam. Mulai sekarang, dia tidak akan lagi membuat kemajuan dalam basis kultivasinya. Setelah melihat air mata yang terus jatuh di wajah selir Kekaisaran Lan, kaisar dari negara pendukung jatuh merasa tertekan atas namanya. Sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke medan perang, dia menepuk tangannya dengan nyaman dan berkata dengan muram, saya turut prihatin mendengarnya. Namun, karena kita tahu seperti apa si pembunuh sekarang, tidak akan sulit untuk menemukannya selama dia masih di supporting Valnation. Minta kakak laki-lakimu untuk mengirim potret pembunuh HR ke istana setelah pertempuran surga selatan berakhir. Saya akan meminta anak buah saya untuk membuat lebih banyak salinan dan mendistribusikannya. HR adalah keponakan saya juga, saya akan membalaskan dendamnya. Terima kasih, Yang Mulia. Wanita cantik itu buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya saat dia menyeka air matanya, senyum mulai merekah di wajahnya. Kemudian, dia mengikuti garis pandangnya dan melihat ke salah satu medan perang. Bukankah dia putra keempat gubernur kota Huang dari Passage City? Dia yang paling menonjol di antara putra gubernur kota Huang, bukan? Dia memasuki medan perang begitu cepat. Selir Kekaisaran Lan terkejut melihat Huang Jialong.
Bukan hanya itu, sepertinya dia telah bertemu lawan yang menarik. Lawannya adalah seorang pemuda yang usianya belum genap 100 tahun. Selain itu, pemuda itu juga memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Aku ingin tahu murid siapa dia, kata kaisar dari negara kejatuhan pendukung sambil mempelajari Duan Lingtian. Dia tidak akan pernah percaya seseorang yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun dan memiliki senjata surgawi kelas kerajaan tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, dan dia memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Selir Kekaisaran Lan terkejut. Dia mengalihkan perhatiannya dari Huang Jialong ke Duan Lingtian segera. Begitu matanya mendarat di Duan Lingtian, mereka melebar ngeri. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan, dia baru saja melihatnya pagi ini. Dia, klan Imperial Concubine Lan bukanlah klan yang kuat di Supporting Foundation. Klannya memiliki teknik rahasia yang biasanya tidak berguna yang disebut teknik rahasia katalis darah. Dengan harga yang mahal, seseorang akan dapat menemukan pembunuh keluarga dekatnya seperti orang tua atau anak. Jika dua atau lebih dari satu anak meninggal pada waktu yang hampir bersamaan, teknik ini hanya akan mengungkap pembunuh anak yang meninggal baru-baru ini. Harga menggunakan teknik ini adalah membuat basis kultivasi seseorang mandek selamanya. Dengan kata lain, seseorang memperdagangkan masa depannya dengan imbalan informasi. Sepengetahuannya, kakak tertuanya adalah orang ketiga dalam ribuan tahun sejarah klan yang menggunakan teknik rahasia. Dia, pembunuh HOR, selir kekaisaran memutuskan untuk mengirim jimat celestial komunikasi kepada kakak laki-laki tertuanya. Dia membutuhkan kakaknya untuk memastikannya. Lagi pula, dia agak bingung. Karena pemuda berpakaian ungu itu berpartisipasi dalam pertarungan surga selatan, itu berarti bahwa dia hanya seorang surgawi tertinggi surgawi. Bahkan jika dia mampu membunuh keponakannya, bagaimana dia bisa membunuh Raja Surgawi 3 bakat yang seharusnya melindungi keponakannya? Setelah merenungkannya, keraguannya menghilang. Mungkin bawahannya yang melakukannya. Kaisar dari negara pendukung musim gugur begitu fokus pada medan perang sehingga dia tidak menyadari ketidaknormalan perilaku selir Kekaisaran Lan. Selir Kekaisaran Lan memutuskan untuk tetap diam untuk saat ini. Dia menekan amarahnya dan menunggu kedatangan kakak laki-laki tertuanya. Sementara itu, di medan perang, Huang Jialong dengan tenang berkata, "Saya ingin melihat trik apa yang Anda miliki yang memberi Anda kepercayaan diri seperti itu." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berkedip-kedip menghilang dari pandangan saat dia bergerak menuju Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Huang Jialong bergerak seperti angin saat energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya. Energi asal surgawinya tampak seperti naga emas saat mengelilinginya. Dia menusukkan tombak sepanjang 7 kaki ke arah Duan Lingtian. Energi emas yang mirip dengan naga muncul di sekitar tombaknya juga, dan di ujungnya, kilatan petir berwarna merah darah melintas. Dihadapkan dengan lawan yang juga memiliki Royal Great Celestial Weapon dan tampak percaya diri dengan kekuatannya, Huang Jialong tidak menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Seperti kata pepatah, bahkan seekor singa akan menggunakan semua kekuatannya saat berburu kelinci belaka. Ia tidak meremehkan lawannya meski usia lawannya belum genap 100 tahun. Menghadapi serangan ganas Huang Jialong, Duan Lingtian melepaskan payungnya dan hanya berkata, "Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan mengizinkan Anda menyerang 2 kali terlebih dahulu. Jika Anda tidak dapat menembus pertahanan saya dalam 2 langkah, saya akan mulai menyerang. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 1 gerakan, aku akan mengaku kalah." Segera setelah dia selesai berbicara, energi asal surgawinya yang sengaja dia tekan ke tingkat surgawi tertinggi surgawi melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi siluet Buddha emas yang dikelilingi oleh energi ungu tua. Warna ungu dan emas tampak cemerlang saat mereka bersinar bersama.